Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Nikmat hidayah ini jamaah tiap hari kita pinta. Bahkan solat seorang hamba tidak sah tanpa dia meminta hidayah kepada Allah, tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, nggak mungkin kita bisa tegak berdiri, sholat, ruku, sujud kepada ilahi. Nggak mungkin. Maka hendaklah seorang hamba mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Selain nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat yang lebih utama untuk disyukuri adalah nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Sengsara di dunia hal biasa. Benar hal biasa jemaah. Ada yang beranggapan itu luar biasa, sehingga kita melihat sebagian orang tatkala sengsara, ada yang lompat dari gedung yang tinggi untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengambil pisau, kemudian dia menyayat nadinya untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, karena mereka berpikir sengsara di dunia ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata siapa saja, mau kacamata orang Islam atau orang kafir, mereka semua sepakat kalau dunia ini tidak selama-lamanya. Terbukti orang paling sukses mati, pejabat-pejabat yang baru menjabat gak lama mati. Kita lihat presiden kita yang pertama, kemana dia sekarang? Lagi di mana? Mati. Diganti Pak Harto yang menjabat 32 tahun. Kemana beliau? Mati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Jibril ngasih wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita memandang dunia ini? Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah semaumu, kamu pasti mati.
pasti mati. Mau hidup sengsara, mau hidup gembira, pasti mati. Jangan dipikir kalau orang susah hidupnya umurnya pendek, jemaah. Antum bisa melihat ada orang-orang kampung yang tidak pernah naik pesawat, yang tidak pernah pegang HP, Masya Allah, badannya sehat, umurnya 70 tahun, 80 tahun, nggak pernah opnam di rumah sakit. Orang susah. Subhanallah. Ish masyi'ta. Udah, kau mau hidup terserah, pasti kamu mati. Itu Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat jamaah, ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal, bukan buat orang baik, bukan buat orang buruk. Qarun mati, Fir'aun mati, Nabi Sulaiman, Nabi, subhanallah, yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Mungkin sekarang orang bicara, sekarang canggih Zat, lebih canggih dari masa Nabi Sulaiman. Nggak ada. Sekarang orang kalau mau naik pesawat gimana jemaah? Harus ke bandara, harus isi bahan bakar, harus ngantri. Nabi Sulaiman mau keluar kota, itu angin datang jemaah. Jadi keluar istananya, keluar masjidnya, beliau naik berangkat. Beliau punya istri satu di Sabah, Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Gimana beliau ngunjungin istrinya? Kalau harus naik pesawat jemaah, mau pesawat pribadi. Pesawat pribadi itu tetap nggak bisa landing di rumah dia jemaah. Tetap harus di bandara. Tapi punya Nabi Sulaiman, Masya Allah, sampai ke depan rumahnya turun. Jadi kalau dulu antum melihat karpet yang bisa terbang, itu tuh Nabi Sulaiman. Tapi beliau juga mati. Selesai. Subhanallah. Cintai siapa dan apa yang engkau inginkan. Kata Jibril, fa innaka mufariqu, engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Karena memang nggak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya fana, yang tetap dan abadi hanya Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita harus sadar bahwasanya di dunia ini sementara. Antum kalau jadi polisi, alhamdulillah tadi diucapkan kita terima kasih kepada Bapak dari kepolisian yang menjaga kita. Polisi itu mau bintang 4, kira-kira kalau bintang 4 umurnya tambah panjang apa tambah pendek? Nggak ada urusan sama bintang umur itu. Yang jelas dia bakal mati meninggalkan jabatannya. Ada yang sebelum mati sudah pensiun, selesai udah. Yang dahulu ketika dia jalan, Masya Allah, karpet merah dihamparkan. Setelah pensiun selesai. Oleh karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalian ketahuilah, kata Allah. Harus orang itu punya ilmu, memahami. Banyak orang sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri, pulang nggak paham tentang kehidupan dunia. Tetap dia berambisi untuk mengumpulkan dunia ini, lupa dengan akhirat. Dan itu kebanyakan manusia. Allah sebutkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu ilmunya hanya tentang dunia. Bagaimana membangun masjid 3 lantai, 4 lantai, membangun gedung yang tinggi mungkin 1 kilometer. Manusia bisa bikin itu. Belajar dia.
Bagaimana mengeruk yang namanya timah, kemudian menjadikannya balok-balok, kemudian jual. Faham dia, bikin alat-alat, tapi nggak paham bagaimana punya rumah di surga. Nggak paham bikin rumah di surga gimana, nggak paham dia. Dia paham dengan sesuatu yang sangat sebentar sekali. Makanya Allah katakan, i'lamu, kalian harus berilmu, belajar. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Antum lihat orang-orang yang main, jemaah. Orang main bola lalu menang, dapat apa dia? Oh, dapat piala gini. Habis gitu, ya udah, kerja lagi dia, sibuk ngurusin kehidupan dia. Laib, permainan kehidupan dunia. Walau, tempat orang bersenda gurau, rekreasi ke sana, ngobrol sana, ngopi sana, ketawa-ketawa. Kemudian kata Allah, wazinah, perhiasan kehidupan dunia ini. Kita lihat orang dalam kehidupan ini sibuk dengan aksesoris, cincinnya, jamnya, kemudian kendaraannya. Terus kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang bangga dengan wajahnya yang tampan, wajah dengan tubuhnya. Antum bisa ngelihat orang-orang yang gagah perkasa itu, kalau pakai baju, kenapa baju adiknya yang dia pakai? Dia tahu nggak cukup, dia tetap pakai, karena dia mau berbangga dengan ototnya. Masya Allah. Wa tafakhur, berbangga-banggaan dengan motornya. Antum bisa lihat orang kalau naik motor yang bagus-bagus itu, kenapa knalpotnya selalu besar? Kok nggak ada yang knalpotnya kayak knalpot ya motor-motor biasa? Ada kebanggaan, supaya orang pada ngelihat, ini bukan motor biasa, jemaah. Ada yang bangga sama istrinya. Berapa istri antum? Aduh, baru 3 Ustaz. Masya Allah. Antum? Anak 1 belum punya. Orang berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Itu yang terjadi, kita lihat dalam kehidupan ini. Orang selalu ingin menunjukkan kekayaannya, menggambarkan anaknya. Antum anaknya, alhamdulillah, anak-anak 1 jenderal, anak-anak yang 2 masya Allah dokter spesialis, yang 1 kerja di sini, bangga dia. Nggak ada ketaatan dalam cerita tadi itu, nggak ada pikir sholat, ikut kajian. Kenapa? Karena ketaatan itu akhirat, bukan dunia. Ketaatan itu urusan akhirat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk, jemaah. Dan yang hidup semua di dunia itu terlaknat, semuanya. Subhanallah. Masa tidak ada pengecualian, Ustaz? Ada. Illa zikrullah wa ma wala. Kecuali zikrullah, mengingat Allah. Ketaatan-ketaatan yang bersambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa alimun au muta'allim. Dan yang ketiga, yang enggak terlaknat ini, orang yang alim. Ilmu tentang akhirat lagi, bukan ilmu tentang dunia. Au muta'allim, orang yang belajar agama Allah ini tidak terlaknat, jamaah. Dan kita bisa melihat ilmu tentang akhirat ini sangat minim sekali. Di mana-mana antum lihat, di sekolahan, SD. Kenapa SD IT? Karena ingin ada tambahan ilmu
agama. Tapi kalau hanya SD saja, anak itu akan belajar agama 2 jam selama 6 tahun. SMP 2 jam. Kok cuma 2 jam, Ustaz? Sisa jamnya belajar apa? Dunia. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya aduh nggak penting lah ilmu agama. Subhanallah, untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya engkau katakan tidak penting. Orang hanya mementingkan yang 70 tahun. Subhanallah. Maka kata Allah Jalla Jalaluh, kehidupan dunia ini kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Kehidupan ini seperti air hujan. Kehidupan dunia. Antum lihat petani. Petani itu kalau turun hujan, Masya Allah, dia menanam padi yang Masya Allah, dia lihat hijau tumbuh. Seberapa lama dia akan hijau? Nggak lama. Setelah 3 bulan dia mulai menguning. Menguning. Yang awalnya hijau menyenangkan, tahu-tahu dia sudah sampai masa panennya, dipotong, habis, kemudian dibakar atau beterbangan dia itu. Itu kehidupan dunia. Jadi kalau antum kadang-kala dengar, oh fulan baru menikah seumur jagung terus bercerai, kehidupan kita ini seumur jagung cuma. Jadi kalau kemarin kita ke Palu, di sana kita membangunkan tim-tim dari Roja TV ya, Radio Roja, Peduli Roja, dan dari STD, dari As-Sunnah. Di sana membangun huntara. Apa huntara? Hunian sementara. Pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang pakai tembok itu rumah untuk selama-lamanya atau huntara? Sama huntara. Jadi orang kadang-kala salah berpikir, mengatakan oh itu huntara, hunian sementara. Kalau rumah antum selamanya antum akan hidup di sana. Ya enggak juga. Sama sementara. Lalu kenapa kita sibuk menghiasi rumah kita padahal kita pasti meninggalkannya? Pernah melihat orang ngontrak rumah, kemudian rumahnya sama dia direnovasi. Masya Allah, dipasangin AC, dicat macam-macam. Ditanya, antum ngontrak rumah ini berapa lama? 1 tahun saya. Terus kenapa direnovasi? Ya itu karena saya nggak pinter. Kalau pinter saya nggak akan renovasi. Tapi dia karena banyak orang bodoh menghadapi dunia ini jemaah. Hanya 1 tahun sibuk memperbagus rumahnya yang dia yakin akan ditinggal. Setelah 1 tahun nggak akan diperpanjang kontraknya. Terus AC antum ya sudah ditinggal. Terus yang antum cat keramik diganti marmer semuanya, gimana? Antum tinggal? Ya ditinggal. Itu orang pinter apa nggak pinter jemaah? Jemaah, ya kurang pinter sebenarnya. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Di akhirat nanti, tuh kalau kita bicara akhirat jemaah, ada 2 pilihan. Ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Antum bisa lihat orang yang taat dan patuh kepada aturan perusahaan, itu jabatannya naik apa enggak? Naik. Ada orang yang Masya Allah jam kerja jam 7, jam 7 kurang 1/4 dia sudah ada di kantor. Pulang jam 4 sore, dia baru pulang jam 5. Kira-kira bosnya cinta enggak sama dia? Masya Allah nih orang. Tapi kalau dia masuk jam 7 baru jadwal masuk jam 7, dia baru datang ke kantor jam 9, berapa lama dia kerja di sana? Kasih SP1, SP2, pecat setelah itu. Maka Allah sebutkan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallah wa ridwan.
dan ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Nih yang sekarang umurnya masih 20 tahun. Lambat laun antum akan semakin menua seperti jagung. Tahu-tahu sudah waktunya dipanen. A'maru ummati, kata Nabi SAW, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang umur 70 di sini anak kasih hadiah. 70. Jamaah. 70. 70 berapa, Pak? Masya Allah, kasih hadiah beliau. Ini orang langka, jamaah. Karena kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Sedikit. Jadi kalau orang umur 70 lewat, aduh, dia sisa-sisa masa Belanda masih hidup. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu? Agar kita sadar. Khususnya yang umur 40 tahun. Dia tuh sudah masuk ke masa panen, sudah siap dipanen. Jadi jamaah, seperti itu kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kehidupan akhirat. Udah, kehidupan dunia kita lihat, kita bandingkan dengan kehidupan akhirat sekarang. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ingat, orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Orang kafir. Jangan ditanya tentang kehidupan dia, harta dia, istri dia, anak-anak dia, rumah dia, Masya Allah, makanan selalu ada di meja makan dia, tidak pernah merasakan kelaparan. Didatangkan dia, fayusbaghu finnari sabghah, lalu dia dicelupkan ke neraka. Yusbaghu sabghah, dicelupkan ke neraka lalu dikeluarkan. Nggak lama saja celupan itu masuk langsung keluar. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Setelah keluar, ditanyakan kepada dia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Pernah engkau merasakan kenikmatan dalam hidupnya? Ini orang paling senang hidupnya di dunia, jemaah. Setelah dicelup satu celupan, ditanya, apakah engkau pernah melihat kebaikan, merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu khairan qad, wa ma marra bika na'imun qad. Enggak ya Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan satu celupan, jamaah. Lupa dengan segala kenikmatan dunia. Kalau kita bicara waktunya, nanti di neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Baru satu celupan sudah lupa dengan segala nikmat. Sudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, akan didatangkan orang yang paling melarat hidupnya di dunia. Mungkin sehari makan, 2 hari gak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang paling susah. Antum bisa bayangin orang yang paling susah hidupnya di dunia. Itu didatangkan. Kita tahu kesusahan di dunia pun akan putus, mati, selesai. Akhirnya fayusbagu fil jannati sabghah,
lalu dicelup, satu celupan di surga. Satu celupan. Orang paling susah hidup. Setelah itu ditanya dia, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah engkau pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupanmu? Apakah pernah berlalu dalam dirimu sesuatu yang menyusahkanmu? Fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qat wallahi. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat, tidak pernah terlintas di diriku kesusahan sedikit pun. Itu baru satu celupan jamaah. Makanya kalau dikatakan rugi yang sebenarnya, itu bukan di dunia. Kalau antum dalam kehidupan dunia di penjara, berapa lama di penjara? Seumur hidup. Ya, setelah itu antum akan keluar. Kalau enggak jasad antum yang keluar tanpa ruh, antum akan dikeluarkan, ada amnesti, ada gerasi, ada macam-macam sehingga dia dikeluarkan. Itu dalam kehidupan dunia. Bahkan dalam kehidupan dunia kita bisa melihat orang-orang yang berduit seharusnya divonis selama 10 tahun jadi 2 tahun karena dia bisa sogok, dia bisa bayar umpamanya. Antum bisa lihat kejadian penjara suka miskin. Sebelum penggerebekan, 2 pekan sebelum penggerebekan penjara suka miskin, sebelum ditangkap sipirnya itu, ana masuk ke sana, diundang untuk ngisi ceramah. Ana ngelihat, ya Allah, bagus banget penjaranya ini. Makanya disebut penjara wisata, disebut itu. Ada tanda tangan Pak Patrialis, waktu itu yang undang kita Pak Patrialis ya, hafizahullah ta'ala. Sampai sana Anda ngelihat orang lagi makan enak-enak, Masya Allah ternyata di sini tadi. Sampai anak katakan, anak merasakan daging bebek. Waktu itu kita dikasih makan bebek goreng jamaah. Allah, di luar penjara nggak pernah anak merasakan yang enak kayak gitu jamaah. Dalam penjara bisa dapat. Terus antum mau milih masuk penjara apa enggak? Mungkin sebagai orang berpikir subhanallah. Kemudian ya sel-sel yang dikatakan di sana ada sel-sel mewah ini itu, ya akhirnya sipirnya ditangkap. Dapat bisa disogok. Tapi dalam kehidupan di akhirat nanti nggak ada. Antum mau bawa apa nanti ke sana? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Orang-orang kafir tuh yang mati dalam kondisi kafir, kemudian pada hari kiamat mereka itu kalau membawa sepenuh bumi ini emas, sepenuh bumi ini emas. Kalau di sini sipir disogok mobil, disogok rumah, disogok duit. Nanti pada hari akhir antum mau bawa sepenuh bumi ini isinya emas, bukan perak, bukan timah. Kita di sini timah nggak habis-habis bertahun-tahun jemaah dari masa Belanda. Itu kalau sepenuh bumi, bola bumi ini diserahkan 2 double untuk menebus 1 orang dari api neraka, nggak akan diterima. Dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ketika terjadi tsunami, antum bisa lihat mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang penuh dengan harta, bersama manusianya hancur lebur mati. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli karena memang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia. Sehingga nggak bisa untuk nyogok, itu nggak bisa jemaah. Jadi kalau kita melihat nilai dunia dengan kacamata yang benar, contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang, nah, ana mau tanya, antum, ana kasih hadiah antum. Bisa berdiri? Berdiri antum. Insyaallah.
Pegang hadiah, Masya Allah. Ana mau tanya sama antum, mana mic-nya? Tenang dulu. Antum mau dikasih duit 100 juta. Nah, tapi nggak sholat qobliyah subuh. Wah, pura-pura nggak mau deh. Sini mic-nya. Zakallah. Masya Allah jamaah. Bener antum? Masya Allah, alhamdulillah masih ada orang kayak gini. Mudah-mudahan banyak di tempat ini jamaah. Jadi orang kasih pilihan, nggak sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi dapat duit 100 juta. Milih mana antum jamaah? Kebanyakan antum yakin, ya 100 juta loh Ustaz, besok kan bisa qobliyah subuhnya Ustaz. Yang hari ini ketinggalan nggak apa-apa Ustaz. Yang besok yang penting sholat. Siapa yang menjamin umur antum sampai besok? Wallahi kebanyakan manusia kalau bicara nilai 100 juta sama 2 rakaat sebelum subuh, dia milih 100 juta. Padahal 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada pulau ini jamaah. Pulau ini yang isinya timah, itu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik. Tapi sekarang memang nilainya belum kecerna sama kita. Nanti antum akan bisa mencerna. Contoh nih, kalau antum punya emas sebanyak 5 kilo, antum bawa emas 5 kilo di tas. Teman antum bawa air 5 liter. Pertanyaannya, lebih berharga mana? 5 kilo emas sama 5 liter air? Emas lah jemaah, air banyak. Tapi kondisinya antum di padang pasir. Supaya antum bisa mencerna akhirat sama dunia nih. Antum di padang pasir nih. Satu bawa 5 kilo emas, antum bawa 5 liter air. Sampai tengah jalan dia haus, antum haus. Antum haus, antum bisa minum. Dia cuma bisa ngelihat. Dia mau beli air sama emas, anda beli 1 liter 1 kilo emas, kata dia. Syukron. Enggak. Anda beli 1 liter 5 kilo emas, jazakallah khair. Antum makan tuh emasnya, anda nggak butuh. Nggak ada nilainya sama sekali jemaah. Akhirnya ditinggal sama dia emas itu karena tidak berguna. Begitu pula kiranya kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau antum membawa sebanyak-banyaknya bumi, isi bumi nggak akan diterima. Pada hari itu yang ada adalah amalan. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 37 tentang orang-orang nih yang di dalam neraka, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabum muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, ingin keluar dari api neraka. Tapi apa kata Allah? Enggak bakalan mereka keluar. Enggak ada harapan keluar dari api neraka. Wa lahum adzabum muqim. Di sana mereka mendapatkan azab yang kekal bersama dia. Terus-terusan jemaah. Makanya antum coba bacalah surat Al-Ghasyiyah supaya tahu dengan kehidupan dunia ini. Apa kata Allah? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Itu penghuni neraka, dibakar di dalamnya, haus, butuh minuman, dikasih minum hamiyah, air yang panas jemaah. Antum kena air di sini yang panas, mendidih, melepuh. Gimana kalau air itu dituangkan di mulut antum? Gimana kalau yang dituangkan kepada antum itu darah, nanah dan keringat penghuni neraka? Makanan ada, dikasih makan di sana. Jangan takut. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Seharusnya kita takut. Ana salah ngomong jangan takut. Kasih makan. Dhari', zakum. Makanan itu makanan yang penuh dengan duri, yang kalau masuk mulutnya, subhanallah, itu luka semua mulutnya. Yang namanya ususnya akan terburai, terputus-putus. Itu makanannya. Jadi kalau antum mau sengsara di dunia, jangan sengsara di akhirat. Antum bisa lihat bagaimana sengsaranya orang yang merantau. Orang ini merantau jamaah, kerja di Malaysia umpamanya. Masya Allah, dia tinggal di sebuah kamar yang ukurannya hanya 3x3. Itu kamar dia. Tapi dia sabar. Berapa tahun antum kerja di Malaysia? 10 tahun Ustaz. Antum tabah, sabar cuma kamar seperti itu. Iya Ustaz, ana punya rice cooker, ana makan tiap hari telur ya, sama kecap, alhamdulillah. Kadang kala mie instan ana makan selama 10 tahun. Masya Allah, ana dapat surat jemaah, surat cinta. Masya Allah, suruh berhenti Ustaz. Nah, kita masuk sesi tanya jawab sebentar lagi. Dia selama 10 tahun di sana, susah hidupnya, tapi pulang berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, semua hasil kerja anak kirim Ustaz ke Mentok. Alhamdulillah, anak sudah punya rumah di sini, anak sudah punya sawah di sini, anak sudah punya mobil di sini, anak sudah punya motor di sini. Alhamdulillah Ustaz, anak pulang bahagia. Dia susah di negeri orang, tapi di negeri sendiri dia berbahagia. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kita susah di dunia, gimana gak susah? Subuh harus bangun Ustaz. Orang pada tidur, kita harus bangun, berangkat ke masjid lagi, nanti zuhur adzan sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. Hadhihi hiya dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Kata Nabi SAW, jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti gharib. Gharib itu orang asing yang tinggal di satu kampung, bukan negerinya, kampung dia. Au 'abiru sabil, enggak. Tapi yang lebih baik engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Ana nih sekarang datang dari Jember. Ketika ana sampai sini, adakah bayangan di diri ana untuk punya rumah di Mentok? Ditulis tanah dijual, rumah dijual. Adakah keinginan di diri ana untuk beli rumah itu? Kira-kira menurut antum jamaah? Enggak ada lah. Oh ini Ustaz, ada yang nawar, Ustaz ini Ustaz, alhamdulillah ada tanah Ustaz, luasnya 1000 meter, ini tempatnya strategis Ustaz, harganya sekian, Ustaz mau beli. Apa kata anak? Jazakallah khairan, ana mau pulang. Ana nggak ada keinginan apa-apa di sini. Seperti itu seharusnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun antum mau jadi orang kaya, silahkan, tapi bawa kekayaan antum ke akhirat, karena antum akan tinggalkan tempat ini. Makanya ada seorang jamaah yang dia itu setiap membeli sesuatu selalu dua. Beli baju dua, belanja, uang belanja di rumahnya itu dua. Satu buat rumahnya, satu buat rumah anak-anak yatim. Sampai suatu saat bapaknya beli mobil dua, satu buat dia, satu diberikan kepada pesantren atau yayasan yatim piatu sana. Anak-anaknya protes, Abah, kalau Abah beli baju dua oke lah, beli uang belanja dua oke lah, tapi mobil lah buat anak-anaknya lah, masa buat apa? Buat yayasan tersebut. Apa katanya? Nak, bapakmu ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, bapak juga ingin naik mobil nanti di akhirat sana nak. Ini orang yang cerdas jamaah. Ketika dia tahu hartanya akan ditinggal sama dia, ana mau bawa harta, antum bawa masuk ke kuburan antum. Sebelum mati tentunya antum bisa bawa. Dengan cara seperti itu, insya Allah antum akan berbahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ingat kita diciptakan tidak lama di dunia ini, waktu kita terbatas sebagaimana waktu ana terbatas di tempat ini, maka persiapkan untuk kembali berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Nah, Ustaz izin bertanya. Semoga Allah menjaga antum. Tadi sholat zuhur dan asar jamak di masjid sebelumnya. Kemudian apakah di masjid ini sholat lagi atau bagaimana Ustaz? Iya jamaah, anjurannya kalau antum sudah sholat kemudian antum ada di masjid, ikut jamaah yang ada di masjid. Ustaz, kita sudah sholat asar. Iya, antum jatuhnya sholat asar yang kedua itu sunnah buat antum. Karena pernah Nabi Muhammad SAW salat subuh di Mina kalau nggak salah. Setelah salat subuh ada 2 orang yang nggak sholat, dibawa sama para sahabat sambil gemeter. Ini orang ditanya, kalian muslim nggak? Kata dia, muslim ya Rasulullah. Kenapa kok nggak ikut sholat? Kenapa kok nggak sholat? Kita sudah sholat tadi di tenda kami. Kita sudah sholat di sana tadi. Kata Nabi SAW, idza shallaituma, kalau kalian sudah sholat kemudian datang ke masjid dan di masjid sedang didirikan sholat, maka kalian ikut sholat. Karena anak terus terang tadi anak datang melihat pemandangan yang nggak nyaman. Yang di luar pada ngobrol, pada foto-foto macam-macam, yang di dalam sedang Allahu Akbar. Jadi jamaah, pesan nih buat yang nggak mau sholat lagi, ya antum di luar masjid, jangan ke masjid. Tapi kalau antum ada di masjid, ikut sholat, sehingga antum dapat pahala double dan tidak merusak pemandangan juga. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nadhor belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia, jodoh di dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah bener, antum kok menikah dengan wanita dunia, Allahu Akbar. Di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu nggak datang bulan, nggak nifas, nggak bau peti, nggak bau jengkol, nggak ada. Masya Allah, mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya, mana yang udah nikah? Anak kasih hadiah. Yang nikah sama gadis mana? Angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah. Hadiahnya besar ini. Pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun, masih gadis sampai sekarang? Ya enggak lah, berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat antum. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu, setelah itu menua badannya akan kacau. Yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah, itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat apa kata Allah? Inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Kami jadikan subhanallah wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap
gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, masya Allah. Maka kalau antum nggak dapat jodoh di dunia ini, berharap jodoh di akhirat. Tapi Ustaz, semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Silahkan cari. Tadi Anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta, anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. Insya Allah jodoh yang baik akan datang kepada antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan jamak dan qasar? Apakah setiap sholat bisa dijamak dan diqasar? Jazakallahu khairan. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Qasar itu artinya memendekkan sholat. Jamak itu bisa dilakukan karena kondisi. Orang dalam kondisi hujan lebat, salat maghrib ke masjid, tahu-tahu hujan lebat, imam boleh menjamak sama isya tanpa qasar. Karena qasar ini kekhususan musafir. Dan yang diqasar cuma sholat yang 4 rakaat. Karena anak pernah jamaah dulu waktu masih sekolah di Madinah, liburan, kita naik bus dari Jakarta ke Jember. 24 jam kita naik bus. Di jalan kita berhenti sholat maghrib isya. Ada orang yang mau sholat, kita ngomong jamaah mas, kata, iya. Sholat maghrib waktu itu, qasar ya, anda ngomong iya. Anda pikir 3-2 kan? Maghribnya diqasar sama dia jemaah. Anda ngomong, bapak kok maghribnya 2 rakaat loh? Tadi kan saya sudah sampaikan diqasar, kata dia. Pak, maghrib nggak bisa diqasar. Ah, kamu belum baca kitabnya. Ada di kitabnya itu, kata dia. Oh ya sudahlah. Kita kalau debat kitab ini bisa salah sama mereka jemaah. Seperti itu. Ingat, yang diqasar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan tidak harus dijamak qasar musafir. Kalau dia memang kondisinya sedang santai, ya udah dia qasar saja, nggak perlu dijamak. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz, ana dalam perjalanan dan capek mau dijamak, silahkan. Silahkan dijamak. Tapi kalau sholat bersama imam dan imamnya itu muqim, bukan musafir, maka antum harus ikut imam. Gimana Ustaz kalau masuk ke masjid imamnya sholat isya, sedangkan kita sholat maghrib 3/4? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama imam baru setelahnya sholat maghrib, atau dia sholat maghrib bersama imam tapi imamnya 4 rakaat? Gimana solusinya? Yang pertama, ingat sholat itu harus tertib. Jadi jamak takhir itu artinya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, bukan mengakhirkan sholat maghrib setelah isya. Sebagian ulama berpendapat mengatakan nggak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau antum sholat maghrib setelah isya, karena tertibnya maghrib dulu baru isya. Maka gimana kalau imamnya sholat isya, antum masuk bersama imam niat sholat maghrib, tapi ketika imam di rakaat ketiga dia bangkit, antum duduk menunggu imam salam, salamnya bareng imam. Atau yang kedua, boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam di rakaat ketiga. Karena kalau antum sholat maghrib 4 rakaat nggak sah sholat antum. Maghrib tetap 3 rakaat. Barakallahu fikum. Ustaz, ana saat ini merantau, dan bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua sudah tua dan anak-anaknya di luar daerah semuanya.
apakah saya harus kembali dan merawat orang tua saya? Wallahi kalau orang tua antum sendirian, antum lebih baik balik. Kalau orang tua antum sendirian, artinya orang tua kita yang kafir saja Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadilah engkau sahabat mereka di dunia ini. Jadi hendaklah engkau mendampingi orang tuamu. Banyak teman-teman yang merantau selalu mengeluhkan, Ustaz, orang tua ana masih jauh dari ilmu agama ya, masih belum taat ya, banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ditanya, antum tinggal di mana? Ana di Jakarta. Orang tua di kampung. Gimana antum akan bisa memberikan nasihat? Padahal perintah Allah dampingi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau antum bisa mendampingi orang tua antum, antum pulang. Tapi kalau ada yang mendampingi di sana, insya Allah nggak ada masalah. Tapi antum berbaktinya dengan sering pulang kampung, sering berbagi rezeki, dan minta izin anak-anak yang mau keluar kota. Kadang-kala dimutasi sama kantornya, dimutasi sama perusahaannya. Dia dipindah dari umpamanya dari Jember dipindah ke Mentok sini. Sebelum dia berangkat dia izin sama ibunya, ibu saya dimutasi. Boleh nggak ibu? Ibu ngomong nggak boleh. Jangan berangkat tentu. Gimana Ustaz, rezeki anak-anak berarti harus dipecat ini itu. Subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin untuk berjihad, mencari surga bukan cari dunia. Untuk berjihad fisabilillah. Ditanya, ibumu masih hidup? Masih hidup, pulang. Fafihima, bapak ibu masih hidup? Masih hidup. Fafihima fajahid. Kalau engkau mau berjihad, berjihad di rumah. Ada bapak ibu, ada surga di sana. Ada seorang yang datang dari Yaman berangkat ke Madinah, mau berhijrah, mau berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya, masih ada ibumu? Masih ada, pulang sana. Fa innal falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibu, tetap di kaki ibu, di situ ada surga. Jangan kemana-mana. Maka tolong diperhatikan hal ini buat teman-teman yang merantau. Tolong minta izin sama ibunya. Kalau ibunya berat, maka antum pulang. Ustadz mau bertanya di luar tema, bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya tapi tanpa sepengetahuan suaminya karena takut dimarahi? Kalau uangnya itu uangnya istri, maka nggak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya, nih hadiah, sudah terserah dia. Mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka nggak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham nggak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Apa? Mau nyewa mobilnya gitu kan? Izin punya istri. Kalau istrinya udah bang mau dipakai, pakai. Ini mobil milik kita berdua. Ya sudah, berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri nggak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh nggak istri mencuri duitnya suami? Boleh.
Bapak, boleh asalkan, masya Allah, boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf, artinya kebutuhan dia. Masya Allah. Kenapa baterainya apa? Taruh di atas. Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak, untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Ana ngambil duit suami Ustaz untuk beli HP yang paling baru, Ustaz. Nggak boleh. Kemudian suami, ingat, para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic nggak ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kayaknya. Nah, ada mic nggak di sana? Ada? Coba, siapa yang mau jawab? Mic-nya buat ibu-ibu. Jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil. Ada mic. Ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami? Masya Allah. Kalau suaminya miskin, gimana? Nggak apa-apa, nah, Masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umpamanya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istrinya. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian Masya Allah setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta, tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang nggak mampu sesuai, maka istri nggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya nggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu, di sini sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin, tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu? Ada katanya. Ustadz, mohon doanya supaya saya bisa cepat pindah tugas ke bagian yang lain. Karena di bagian tugas saya ini sering mencairkan uang kegiatan, tetapi pelaksanaan tugasnya tidak dikerjakan dengan benar. Wallahi jamaah, banyak orang yang makan haram, ngasih makan istrinya haram, ngasih makan anaknya haram. Kenapa negeri kita ini banyak bocor, jamaah? Korupsi di mana-mana. Model kayak gini. Uang kegiatan 2 juta, Masya Allah. Yang untuk kegiatan 500, yang 1,5 juta buat makan bersama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, menjaga negeri kita, memperbaiki negeri kita. Karena terus terang sedih kita melihat ketika kepala negara, bukan kepala negara, kepala daerah harus dipenjara KPK. Sekarang ini sudah mungkin hampir 40 kepala daerah yang dipenjara gara-gara makan uangnya rakyat. Maka ana doakan antum, semoga antum cepat pindah ke bagian lainnya. Bismillah Ustadz, tolong motivasinya untuk keluarga anak. Alhamdulillah hadir.
agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau nggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ya sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat, ya silahkan, nggak usah sholat. Tapi subhanallah jamaah, Allah pinta sama kita nggak banyak, hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam sholat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam, setiap berapa menit kita sholat jamaah? Kira-kira setengah jam kita sholat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya ala sholat, aduh sholat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah, masih nggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh, sama Allah nggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah, yang ngasih kaki antum Allah, yang ngasih mata antum Allah, yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim tuh jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukumnya. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang gak haram, makruh aja, namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah, Ribut Ustaz. Pernah lihat namanya orang Ribut? Ada namanya Ribut. Wajib diganti? Enggak wajib, tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadol, nggak ada masalah selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta Sahal, namamu Sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku, aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazan cerita, gara-gara kakek kita nggak mau dirubah namanya, namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran. Dia taruh tangannya. Kebanyakan Al-Quran dulu itu nggak ada terjemahannya.
Sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter. Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan datangkan tukang sihir yang pinter, dia katakan ini ada di Quran Ustaz. Ada. Ya iya ada, setan pun ada dalam Quran. Ada setan. Ada seorang ustadz yang terkenal namanya minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran minal khasirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya, tambahi laisa minal khasirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. dia Ustadz, ada seorang mau poligami, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Bagaimana Ustadz? Ya udah, antum nggak usah poligami. Artinya, memang kita tahu poligami ini nggak harus izin sama istri atau sama orang tua. Tapi kadang-kala orang tua itu takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya enggak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran, oh kayaknya anak enggak mampu, haram kita ketika itu kalau nikah aja. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak Ustaz, anak coba dulu. Coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang enggak bisa melakukan keadilan, dia dengan dua istrinya hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya sehingga menzalimin istri keduanya. Jadi tadi kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka nggak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, nak, ibu nggak suka sama istrimu, ceraikan apa enggak jam. Ibu-ibu dengerin nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang tabi'in tanya kepada Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Darda, ana lupa, Abu Darda mungkin. Dia datang mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz. Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu silahkan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu itu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, nggak taat, tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istri. Nggak boleh, dia ceraikan istri. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank, diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, dia ambil, nggak ada masalah insyaallah, karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tuanya? Karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita, sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita.
Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong itu nggak boleh sama orang tua jemaah. Maka yang pertama introspeksi diri. Setelah itu doakan anaknya. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa, anaknya gak diakhirin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum, sehingga anak melihat, oh ternyata seperti ini, duduk itu seperti ini, berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ustadz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah, beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ala tusollian, kalian nggak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya, ya Allah ambil untuk semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya, tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan, perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan engkau sabar menyuruh keluargamu sholat. Jadi terus diingatkan. Kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong sholat, tolong sholat, diajarin. Ketika nanti nggak taat, ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot, tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat nggak mau, udah nggak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok nggak ngumpulin aku. Istri berpikir semoga dapat hidayah. Karena kalau seperti ini terus mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumahnya. Dia pemimpin di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah sekarang. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau, biar dia main game online, anti baca Quran di sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran, diruqyah suaminya. Nanti suaminya akan pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran, bang. Ya, bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi, ditiup suaminya. Dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah. Bikin suaminya kalau masuk rumah nggak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, ibu-ibu, nah, dengerin. Kalau suami datang ke rumah jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap?
Ditanya mau apa gitu loh. Kalau ditanya mau apa, Masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku nggak mau keluar. Sudah, Alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum. Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri nggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri. Dia dari mana? Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari ini ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana, dari sini. Ngapain? Oh ngene, sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita nggak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri. Jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah, suamiku. Bikin dia nggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena terus terang jamaah, perjalanan kita ini masih panjang. Kemana? Allahu Akbar. 2 jam setengah lagi kita baru sampai ke tempat tujuan kita. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.